7 miliar orang di seluruh dunia melakukan berbagai kegiatan setiap harinya. Belajar, coding, memasak, menulis, bermain game, berdagang, dan ribuan kegiatan lainnya yang tak terhitung. Uniknya, ketika lelah dengan semua kegiatan itu, ada satu kegiatan yang jadi pelarian, yaitu liburan. 24% dari 7 miliar penduduk dunia yang berlibur adalah Muslim. Berarti ada 1,7 miliar penduduk yang membutuhkan pariwisata halal. Dan Indonesia adalah salah satu tujuan wisata halal terbaik di dunia. Menurut Global Muslim Travel Index tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 1 sebagai negara dengan destinasi wisata halal terpopuler di dunia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024, Indonesia memiliki sustainability pada sumber daya alam. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Kementerian Pariwisata juga bekerjasama dengan Global Muslim Travel Index untuk memfokuskan 10 provinsi utama pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Sehingga banyak destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, pariwisata halal juga diprediksi mengalami perkembangan seiring bertambahnya jumlah wisatawan. Manfaat ekonomi dari pariwisata halal dunia pun diprediksi tumbuh dari 189 miliar dolar Amerika di tahun 2018 hingga diprediksi menjadi 274 miliar dolar Amerika di tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimana cara Indonesia mewujudkan prediksi tersebut? Jawabannya ada di pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim. Menurut laporan Global Muslim Travel Index tahun 2019, Muslim traveler membutuhkan makanan halal, fasilitas ibadah, water-friendly washroom, dan lingkungan yang tidak Islamofobia. Bahkan, akan semakin baik apabila negara tujuan memiliki fasilitas layanan selama Ramadan, budaya Muslim yang unik, wisata yang menekankan kebermanfaatan sosial, tidak adanya aktivitas non-halal seperti judi, diskotik, alkohol, dan lain-lain, dan fasilitas rekreasi terpisah antara lelaki dan perempuan. Kabar baiknya, Komite Nasional Keuangan Syariah telah menyusun strategi untuk meningkatkan halal value chain di industri pariwisata halal, yaitu pertama, menyusun paket-paket wisata halal yang terintegrasi di daerah unggulan, kedua, melakukan branding pariwisata halal dengan media sosial dan eksibisi, dan ketiga, merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata halal. Dengan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, wisata tidak hanya sekedar refreshing, tapi juga memberikan pengalaman yang bermakna. Harapannya, semakin banyak wisatawan Muslim yang berkunjung ke Indonesia. Dengan bertambahnya wisatawan Muslim, taraf hidup dan ekonomi Indonesia juga akan berkembang. Sebab, 13 juta orang di Indonesia menggantungkan hidupnya pada pariwisata. Artinya, mereka bisa makan, minum, sekolah, dan bayar listrik dari wisatawan yang datang ke Indonesia. Namun, saat ini, industri pariwisata sedang terguncang akibat adanya COVID-19. Berdasarkan catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, industri pariwisata nasional diperkirakan mengalami kerugian sebesar 85 triliun rupiah sejak penyebaran COVID-19. Hal ini juga berdampak pada pariwisata halal karena adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Tercatat kunjungan Wisman ke Indonesia pada bulan Agustus tahun 2020 berjumlah 164.970 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar minus 89,22% dibandingkan bulan Agustus 2019 yang berjumlah 1.530.268 kunjungan. Dengan adanya COVID-19, peningkatan halal value chain semakin diperlukan, mengingat pentingnya memenuhi kebutuhan Muslim travelers. Halal value chain mencakup destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, serta travel dan tour. Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitasnya sebagai destinasi pariwisata halal terbaik dan memiliki posisi yang kuat untuk menarik pasar Muslim travelers saat pariwisata kembali dibuka seperti semula.